Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah rahimakumullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwati iman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bersama-sama diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba memahami sebahagian keterangan yang berkaitan dengan masalah urgensinya berjamiah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sekitar urgensi berjamiah. Berjamiah dengan kata lain berorganisasi. Ikhwatiman, sebenarnya yang namanya berjamiah atau berorganisasi itu berlangsung dimanapun. Apakah mereka yang beragama atau mereka yang tidak beragama, Islam atau non-Islam, semuanya melaksanakan jamiah, melaksanakan organisasi, mengadakan. Kenapa? Bahwa manusia berorganisasi, mengapa manusia berjamiah? Sebab yang namanya makhluk Allah, manusia, itu tidak ada yang sempurna, banyak kelemahan dan kekurangannya. Sampai dalam sebuah ungkapan dinyatakan, al-insanu naqisun binafsihi wa innama yajidu kamalahu inda ikhwanihi. Yang namanya manusia itu adalah naqis, kurang dengan dirinya sendiri, baru akan mendapatkan kesempurnaannya di samping rekan-rekannya, kawan-kawannya. Karena itu dalam urusan keduniaan sekalipun, tetap yang namanya organisasi berjamiah diperlukan oleh manusia untuk saling menolong, saling membantu, saling menopang dalam mengejar cita-cita yang menjadi harapan masyarakat yang mengadakan jamiah itu sendiri. Ikhwatiman, kalau kita melihat masalah berpakaian saja, tidak bisa baju yang kita pakai langsung dapat digarap oleh kita sendiri, melainkan memerlukan sejumlah tangan, dari sejak menggarap tanah, menanam, menyiram, dan selanjutnya sampai memintal, mengupas, memotong, menjahit, dan sebagainya, pakai kancing, dan semuanya itu memerlukan bantuan orang lain. Meskipun tidak disebut berorganisasi, akan tetapi gambaran bahwa manusia memerlukan bantuan yang lain. Nah, berorganisasi untuk mencapai sebuah tujuan sudah barang tentu tidak bisa dilaksanakan oleh sendiri, perlu bergabung dengan yang lain-lainnya. Dalam istilah bahasa Arab disebutnya jam'iyah. Ikhwatiman, kalau kita sebagai muslim, maka seyogianya kita melihat berjamiah ini dari sisi agama kita sendiri, al-Islam. Bagaimana sebenarnya berjamiah, urgensi berjamiah dalam ajaran Islam. Urgensi berjamiah dalam ajaran Islam adalah betul-betul merupakan suatu hal yang sangat penting dan bukan sebatas diperlukan, tapi harus diwujudkan. Bahkan sampai-sampai dipahami bahwa berjamiah itu termasuk pada daerah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Salah satu dalil yang secara
kecil-kecilan saja orang berkumpul, itu Nabi memberikan tuntunan bagi mereka agar mengangkat seorang pemimpin. Dalam sabdanya dinyatakan, idza kuntum salasatan falyu'ammir ahadukum. Jika kamu bertiga, hendaklah salah seorang di antara kamu menjadi pemimpin. Itu memberikan isyarat bahwa hidup tidak bisa menyendiri, harus bergabung dengan yang lainnya. Kalau kita melihat lebih jauh lagi dalam perjuangan melaksanakan agama Allah, berjuang fi sabilillah, itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala sudah digariskan dalam Al-Qur'an bahwa perjuangan itu diperlukan dalam kondisi bersab, dalam kondisi rapih, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang, yang berperang di jalan Allah dengan berbaris, seolah-olah mereka itu merupakan bangunan yang kokoh, tersusun, rapi. Iwatiman rahimakumullah, berjuang di jalan Allah saja, Allah sudah memberikan satu hal kepastian, sangat senang kalau berjuang itu bukan dilakukan sendiri-sendiri, tapi juga bukan dilakukan dalam kondisi banyak berbondong tanpa aturan, tetapi dalam kalimat sofa, barisan. Dalam bahasa Sunda aya kecap ngabaris jeung ngabring. Itu baris jeung ngabring meskipun dua-duanya menunjukkan kalimat yang sama banyaknya, tapi akan berbeda. Berbaris dengan ngabring, baris dan ngabring beda. Kalau baris teratur, ada komando, ada hal-hal yang perlu dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Kalau ngabring, meskipun tujuannya misalkan sama, tapi tidak teratur. Ada kalanya di tengah jalan berpaling dan sebangsanya, itu berbedanya. Maka Allah menyatakan yang dicintai oleh Allah itu perjuangan yang dilakukan secara sofa, berbaris, tertata, tersusun, rapih, berjam'iyah. Kemudian, kalau kita melihat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sebenarnya yang berkaitan, yang mengharuskan kita berjamiah, sebab memang urgensi berjamiah itu betul-betul sudah tidak diragukan lagi. Nah, salah satunya adalah an Abi Musa radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, qala, Nabi bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin dan mukmin lagi laksana suatu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Kemudian dalam ujung hadis nyatakan, tsumma syabbaka baina asabihi, lantas Rasul itu mensejalinkan di antara jari jemarinya seperti ini, kuat kokoh. Dalam kata mukmin dengan mukmin saja sudah menunjukkan bukan seorang, tapi minimal dua. Kalau dilihat lagi mukmin ya banyak sekali. Nah, orang-orang mukmin ini dalam berjuang menegakkan agama Allah diperlukan sebuah aturan pengikat yang disebut organisasi, dengan kata lain berjamiah dalam bahasa Arabnya. Maka itu betul-betul diperlukan. Kenapa? Kita manakala hidup bareng-bareng berjamiah dengan ada aturan yang harus diikuti, kemudian dipimpin, diarahkan, langkah-langkah kita akan lebih tepat, lebih mantap ketimbang langkah-langkah yang dilakukan oleh perorangan. Bisa saja seseorang mencapai tujuan, akan tetapi tidak semaksimal yang dilakukan dengan secara berjamiah. Sebab yang tadi dikatakan, betapapun manusia itu pinter, betapapun manusia kaya, tetap di sisi-sisi lain dia memiliki sejumlah kekurangan.
Untuk itu perlu bantuan, perlu topangan dari yang lain-lainnya. Manakala kita misal saja ketika akan melaksanakan salat saja yang jelas, itu diperlukan bangunan, diperlukan alat-alat lain, tempat dan sebangsanya. Ketika membangun itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi dilakukan dengan bareng-bareng dengan bantuan yang lain. Demikian pula setiap langkah menegakkan, menyebarkan ajaran Allah itu betul-betul berjamiah sangat penting untuk dibentuk, untuk diadakan. Tanpa itu bisa saja orang mencapai tujuan, tapi akan tidak sama dengan seperti yang dicapai oleh orang-orang dalam kelompok jamiah tertentu. Karenanya dalam ajaran Islam berjamiah bukan sebatas pemahaman penting, melainkan lebih jauh lagi karena pentingnya itu sampai-sampai jatuh pada masalah wajibnya berjamiah. Ikhwati iman rahimakumullah. Nah, kita dapat merasakan berbagai perjuangan yang kita lakukan dengan di bawah komando pimpinan orang-orang yang dipercaya untuk mengatur. Kita ada di baris-baris tertentu, kita menopang segala yang diperlukan, maka tujuan perjuangan itu insya Allah dapat kita capai. Menegakkan ajaran Allah saja sudah barang tentu tidak hanya oleh seorang, tapi harus oleh banyak orang. Terserah fungsi masing-masing dilakukannya oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam masalah itu di bawah arahan dan aturan yang ditata dalam aturan jamiah itu sendiri. Karena itu sekali lagi bahwa berjamiah di dalam ajaran Islam betul-betul urgensi, betul-betul penting dan wajib untuk dilaksanakan. Barangkali sekadar gambaran ringkas tentang urgensi berjamiah saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat mendorong lebih semangat lagi bagi kita untuk hidup berjamaah, berjamiah di bawah naungan organisasi yang betul-betul menegakkan ajaran Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.